Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Haidar dari Teknik Komputer UI Angkatan 2011. Kali ini saya akan memperkenalkan bagian dasar dari software bernama MATLAB, juga penggunaan variabel, matriks, dan operasi matematika dasar pada MATLAB. MATLAB sendiri merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi, dan pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi, dan pemodelan dan grafik-grafik perhitungan. Yang pertama, kita akan mulai dari pengenalan bagian window MATLAB. Yang pertama adalah current folder ini. Window ini adalah window yang menampilkan isi dari direktori kerja saat menggunakan MATLAB. Kita dapat mengganti direktori ini sesuai dengan tempat direktori kerja yang diinginkan. Sekarang kita ada di direktori E, dan kalau kita misalnya mau mengganti ke direktori C atau ke folder manapun, bisa tinggal diklik saja. Lalu ada comment history. Window ini berfungsi untuk menyimpan perintah-perintah apa saja yang sebelumnya dilakukan oleh pengguna terhadap MATLAB. Lalu ada command window ini yang besar. Window ini adalah window utama dari MATLAB. Di sini adalah tempat untuk menjalankan fungsi, membuat variabel, menjalankan proses-proses, serta melihat isi dari variabel. Lalu ada workspace yang berfungsi untuk menampilkan seluruh variabel-variabel yang sedang aktif pada saat pemakaian MATLAB. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas variabel pada MATLAB. MATLAB hanya memiliki dua jenis tipe data, yaitu numerik dan string. Dalam MATLAB, setiap variabel akan disimpan dalam bentuk matriks. User dapat langsung menuliskan variabel baru tanpa harus mendeklarasikannya terlebih dahulu pada command window. Contohnya adalah misalnya kita akan membuat variabel A, var A, yang nilainya misalnya 10, enter. Lalu di workspace akan muncul nama variabel dan value-nya, dan di comment history akan muncul perintah yang baru saja kita masukkan. Lalu misalnya kita membuat variabel B yang merupakan matriks, misalnya seperti ini. Lalu bisa juga variabel C yang berupa string, seperti ini. Nah, dapat kita lihat ini boros space ya. Setiap kita membuat variabel itu akan diperlihatkan lagi isi dan nama variabelnya. Itu bagaimana? Misalnya kita tidak mau boros space, kita bisa menggunakan titik koma. Sebelumnya coba kita clear dulu perintah-perintah yang ada di command window dengan mengetikkan clc. Lalu kita hapus yang ada di workspace ya dengan clear. Nah, misalnya kita mau membuat variabel A lagi seperti tadi yang isinya 10, titik koma. Ini sudah tersimpan di workspace. Ada variabel A yang bernilai 10, tapi tidak deklarasikan, maksudnya tidak disebutkan kembali, sehingga itu menghemat space. Lalu ada misalnya variabel B yang matriks tadi, 1, 2, 3, 4, titik koma, dan seterusnya. Penamaan variabel pada MATLAB bersifat case sensitive, misalnya variabel B seperti ini, 3, itu akan berbeda dengan variabel B yang tadi. Karena itu perlu diperhatikan penggunaan huruf besar dan kecil pada penamaan variabel. Apabila terdapat variabel lama dengan nama yang sama, maka MATLAB secara otomatis akan mereplace variabel lama dengan yang baru. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang matriks. Dapat diasumsikan bahwa di dalam MATLAB, setiap data akan disimpan dalam bentuk matriks. Dalam membuat suatu data matriks, setiap isi data harus dimulai dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Misalnya matriks M, kita membuat matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya seperti ini. Nah, MATLAB
menyediakan beberapa fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan bentuk-bentuk matriks yang diinginkan. Ada zeros, ones, random, rand, atau I. Yang pertama adalah zeros. Misalnya, kita dengan variabel A akan membuat matriks zeros, yaitu matriks yang semua datanya bernilai 0. Misalnya 2 kali 3, enter. Secara otomatis akan dibuat matriks bernilai semuanya 0. Lalu ada ones, misalnya B, ones, 2, 3. Seperti itu. Lalu ada random, nama matriksnya dulu, variabelnya C, rand, 1 kali 4 misalnya. Akan dibuatkan matriks 1 kali 4 dengan angka random. Lalu ada lagi yang terakhir adalah I, yaitu untuk membuat matriks identitas. Yang diagonalnya 1, seperti itu. Atau sisanya selain yang diagonalnya adalah 0. D sama dengan I 3, 3. Seperti ini. Untuk memanggil isi dari suatu data matrix, kita dapat menggunakan tanda kurung dengan isi indeks dari data yang akan dipanggil. Misalnya kita ingin memanggil ini elemen kedua dari matriks C, kita dapat memanggil C dalam kurung 1, 2, baris ke-1 dan kolom kedua. Akan didapatkan answer sama dengan elemen yang ini. Lalu yang berikutnya, kita akan menjelaskan mengenai operator dasar matematika pada MATLAB. Kita clear dulu di workspace-nya, sama kita CLC. Operasi dasar matematika yang akan saya jelaskan adalah operasi matematika dasar, yaitu perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan, dan eksponensial. Yang pertama kita bikin dulu variabelnya, misalnya A sama dengan 5, dan B sama dengan 3, titik koma. Sudah tersimpan di workspace. Yang pertama adalah perkalian. Misalnya kita mau mengalikan A kali B, kita menggunakan bintang. Lalu answer-nya adalah 15. Bisa juga kita menggunakan variabel dulu, misalnya X sama dengan A kali B, nanti yang tersimpan akan X sama dengan 15 gitu. Lalu misalnya pembagian, A dibagi B, hasilnya adalah 1,67. Seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya variabel ada yang bernilai baru, itu akan mereplace nilai yang lama. Yang awalnya 5 kali 3, 15 tadi value-nya, karena saya tidak membuat variabel, lalu maka ketika dibuat perhitungan baru, answer ini sebagai variabel akan memiliki nilai yang baru, 1,667, yaitu hasil pembagian. Selanjutnya adalah penambahan, biasa, A ditambah B, answer 5 tambah 3, 8. Lalu A dikurang B, 2, 5 kurang 3 sama dengan 2. Yang terakhir adalah eksponensial, yaitu A pangkat B. Kita menggunakan ini. Lalu ketika di enter, 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Ya, demikian pengenalan MATLAB, dasar-dasar MATLAB. Tadi kita sudah membahas bagian-bagian window MATLAB, lalu variabel pada MATLAB, matriks, dan operasi atau operator matematika dasar.
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.